Silakan duduk Bapak Ibu semua, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Ada peribahasa berkata tak kenal maka tak sayang. Izin saya memperkenalkan diri Bapak Ibu semua. Tapi kalau setelah kenal tolong jangan disayang-sayang terus Bapak Ibu ya. Karena saya sudah ada yang punya, ya saya sudah berkeluarga. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Yehuda So. Bapak Ibu, saya 3 keturunan pendeta. Ya, opa saya pendeta, papa mama saya pendeta Bapak Ibu ya. Saya punya istri, anak pendeta juga Bapak Ibu ya. Jadi keluarga besar kami ini keluarga pendeta Bapak Ibu ya. Jangan main-main sama pendeta lah Bapak Ibu ya. Haleluya ya. Nah, istri saya orang Perancis Bapak Ibu. Peranakan Chinese. Peranakan Chinese Pak ya. Saya dikasih anak 1, anak mujizat. Saya susah punya keturunan. Tapi Tuhan buka jalan di pandemi 2 Maret 2020 ketika saya berulang tahun. Saya berdoa bersama dengan relawan dan Tuhan memberikan saya anak Bapak Ibu semua. Saat ini saya menggembalakan di GBI Ecclesia yang di Green Lake City Bapak Ibu. Dan Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik Bapak Ibu. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan Bapak Ibu semua. Dulu menjadi cucu pendeta, anak pendeta itu susah, gak enak Bapak Ibu semua. Kalau saya ke daerah Puri, ya, ke daerah Alam Sutra, Bapak Ibu itu semua orang pasti kenal saya, Bapak Ibu semua. Ya, makanya kadang-kadang saya tuh menyandang marga So, kan nama saya Yehuda So itu, saya tuh nggak enak gitu Bapak Ibu, kayak ada beban gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi setelah saya mengalami Tuhan, saya bangga jadi anak pendeta, cucu pendeta Bapak Ibu. Ya, bahkan bukan hanya saya bangga Bapak Ibu ya. Orang pikir saya ini bisnismen, bukan. Saya full gembala Bapak Ibu semua. Walaupun toko saya di mana-mana, ada Miniso, ada Daiso, ya. Dipikir saya ini owner refleksi Bapak Ibu, Meiso. Ya, bukan Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa lah Bapak Ibu ya. Saya pikirkan kalau orang pikir Kenso juga bagus ya Bapak Ibu. Ya, ya puji Tuhan Bapak Ibu semua. Ya dulu saya pikir ya jadi anak pendeta nggak enak. Sekarang saya ngerasa enak banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena marga So itu melahirkan makanan paling enak sedunia. Bapak Ibu tahu? Namanya bakso. Ya. Kalau bapak-bapak suka ngopi, ada espresso. Ya, ibu-ibu suka nyuci, pakai rinso. Ya, semua marga So itu ada di dunia Bapak Ibu ya. Jadi saya bangga sekali bisa berada di tengah Bapak Ibu semua. Dan saya percaya kebenaran Tuhan hari ini akan memulihkan kita semua. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Hari ini firman Tuhan yang saya akan bawakan berbicara mengenai feeling blessed, never stress. Bapak Ibu berapa banyak ya hari-hari ini saya temukan ada begitu banyak orang lagi stres Bapak Ibu. Pergumulan hidupnya berat. Ya, saya ketemu banyak anak-anak muda hari ini bicara mental health issue. Ya, dikit-dikit depresi Bapak Ibu. Ya, OCD, ya, COD. Ya, itu mah bukan itu. COD mah itu pengiriman yang lain Bapak Ibu ya. Yang ketawa baru nyadar. Ya, stres, banyak orang stres Bapak Ibu saat ini. Ya, banyak orang punya uang, ya, punya aset di mana-mana, bisnisnya bagus, stres. Banyak mohon maaf ya Bapak Ibu ya, rumahnya besar, ya, tapi nggak punya keluarga yang harmonis, ya, yang nikmati kolam renangnya ya susternya sama anaknya, ya, punya mobil 2 pintu, ya, maksudnya truk Bapak Ibu, 2 pintu kan sama, stres. Coba bilang kiri kanan jangan stres. Bilang kiri kanan ada Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat bersama-sama 1 Korintus 10 ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat ke-13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya Bapak Ibu semua. Ya. Jadi pencobaan kita pencobaan yang biasa. Bilang biasa. Lebih kencang lagi biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita Bapak Ibu. Hanya kitanya ini yang tidak kuat. Karena kita mau pakai kekuatan kita sendiri. Hanya kitanya ini yang melihat keadaan situasi dan melihat sesuatu, segala sesuatu itu diukur bukan dari kacamata Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mau belajar bersama-sama supaya kita tidak stres. Ya, coba saya lihat di Bapak Ibu, coba lihat kiri kanan deh. Kok muka-mukanya ini jangan-jangan muka-muka stres ya Bapak Ibu ya. Dari tadi yang ketawa itu aja Bapak Ibu ya. Ya ada yang saya lihat ketawanya cuma
aduh kayak orang stroke Pak, mohon maaf. Ya ketawanya sedikit, kalau mau ketawa aja Pak. Ya, karena hati yang sukacita adalah obat yang manjur kata firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, stres itu ada dua. Yang pertama namanya eustress, yaitu stres yang positif yang dibutuhkan untuk kita termotivasi, Bapak Ibu. Ya, yang kedua namanya distress, stres yang negatif, ya, yang mengancam, traumatif sehingga kita nggak bisa sanggup handle, Bapak Ibu. Nah, jadi stres itu kan ada dua. Keputusan untuk kita melihat stres dari segi positif atau negatif itu tergantung kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu semua. Ya, untuk bapak-bapak yang suka nge-gym atau ibu-ibu yang suka ikut kelas di gym, ya. Sebenarnya olahraga gym itu beban, ya, mengangkat beban. Ya, bapak-bapak yang dari angkat beban 10 kilo lalu sakit-sakit badannya, ya, baru pertama kali nge-gym ya karena pakai personal trainer, kakinya sakit. Tapi setelah sakit, minggu depannya bisa angkat 15 kilo. Minggu depannya bisa angkat 20 kilo. Minggu depannya bisa angkat 25 kilo. Kenapa? Karena beban yang ditambahkan itu membuat otot kita semakin kuat. Nah, bagaimana supaya beban-beban kehidupan ini menjadi sebuah positif itu tergantung kita Bapak. Apakah kita melihat kacamata masalah itu sebagai pertumbuhan otot rohani kita, atau kita melihat sebagai sebuah hal yang menghancurkan kita, itu tergantung kita. Sayangnya ada begitu banyak orang melihat dari kacamata beban ini terlalu susah, masalah ini terlalu berat untuk saya. Padahal sebenarnya kalau beban itu bisa menembuhkan otot rohani kita, maka tidak ada yang sulit. Katakan amin. Tong kosong nyaring bunyinya. Gak ada yang bilang cakep. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hatimu kosong boleh dong Yesus yang punya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini bebannya berat loh ya. Susah banget buat ketawa ya. Bebannya berat ya Bapak. Coba bilang kiri kanan jangan berat-berat. Kasih Tuhan Yesus Pak Bu. Ya, saya ini kan gembala Bapak Ibu. Saya ajarkan jemaat kami. Kalau pendeta ngelucu itu ketawa. Ya, kenapa? Pertama, kasihan pendetanya. Ya, jadi garing Bapak Ibu. Ya, kalau di stand up comedy punchline-nya nggak dapet gitu Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu jadi rugi. Ya, cembetut, sampai uratnya kelihatan. Masalah terus. Ya Bapak Ibu datang ke gereja kan mengalami Tuhan harusnya bersuka cita, amin. Ya, yang beban berat dilepaskan, ya. Yang sakit penyakit disembuhkan, harus bersuka cita dalam Tuhan Bapak Ibu. Nah tanda-tandanya orang yang stres gak bisa ketawa Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu gak bisa ketawa, jangan-jangan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang bilang sendiri ya, saya gak bilang Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu, next slide. Bapak Ibu kita perlu tahu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita memahami bahwa tubuh kita ini juga perlu diayomi, perlu mengalami pertumbuhan, jiwa kita juga, roh kita juga, maka hidup ini jadi lebih ringan Bapak Ibu. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus Bapak Ibu. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 kita baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, tubuh kita ini ada Roh Kudus dalamnya. Sehingga apa? Ketika Roh Kudus ada dalam kita, saya percaya yang sakit bisa disembuhkan. Yang beban berat diberikan kelegaan. Yang mengalami sakit penyakit berat, stroke, ya, apapun itu, cancer, kalau ada Tuhan Yesus dalam tubuh kita, maka Tuhan bisa buat perkara yang setuju. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan, maka kita perlu mempermuliakan tubuh kita. Ya, mempergunakan tubuh kita dengan bijak Bapak Ibu. Next slide, saya kasih contoh Bapak Ibu. Kita harus menyadari apa sih kelebihan dan kelemahan tubuh kita. Saya ini orang pagi Bapak Ibu. Ya, kalau saya tuh sering bangun pagi buat berdoa. Tapi ada banyak orang gak bisa bangun pagi. Ya, karena gak terbiasa. Ya,
Tapi dia kalau sampai begadang-begadang, dia kuat. Ya, apalagi saya melihat anak-anak zaman sekarang, generasi Z, generasi Alpha. Wah, kalau begadang kuat Bapak Ibu. Ya, tapi kalau disuruh bangun pagi, kalau disuruh sekolah, karena punya kekuatan dan punya kelemahan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dan kita harus melihat dari kacamata di mana masing-masing sebenarnya punya kekuatan. Nah masalahnya banyak yang orang gak mengerti akhirnya jatuhnya menghakimi. Ya, akhirnya dimarah-marahin dalam segala hal. Contoh lagi Bapak Ibu semua. Ada orang ya yang kalau ngomong tuh kuat banget Bapak Ibu. Pernah ketemu sama orang kayak gitu? Ember. Ngomong aduh Bu, kalau ketemu tuh orang ya 1 jam, pusing kepala saya. Ya, dominasi kita baru ngomong sedikit. Dia kuatnya di ngomong. Ya emang itu orang ekstrovertnya seperti itu. Ada orang kan yang, aduh, saya ini bukan orang yang kuat di ngomong nih Bapak Ibu. Jadi kalau saya menghadapi orang yang gitu, ayo kita doa. Ayo kita doa Bu. Ya, ayo kita doa. Kekuatan kita hanya dalam kekuatan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Karena setiap orang diberikan kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada orang yang suka makan. Aduh, Tuhan Yesus. Semua dia makan. Babi rica dia makan. Ya, babi hong dia makan. Perbabian semua dimakan Bapak Ibu. Tapi kalau ada setan, dia takut dan berkata, permisi anak babi lewat. Ya elah, terlalu banyak makan babi sih jadi gitu Bapak Ibu. Sama setan takut. Ya. Bapak Ibu saya mau katakan, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu sebabnya kita perlu tahu kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana. Ya. Sebab apa? Kalau orang nggak tahu kelemahannya, dia akan punya energi cepat low. Dia akan sering marah. Ya, suami-suami misalkan yang bekerja seharian, istri-istri mesti tahu bahwa kalau lagi capek butuh waktu untuk menambah energi. Ya, betul nggak Bapak-bapak? Nggak ada yang amin cuma satu. Takut dimarahin sama istrinya. Ya, yang ketawa juga cuma satu Bu. Takut dimarahin yang lain soalnya kan. Ini Bapak Ibu di sini kenapa sih beban berat ya? Mau ketawa susah banget. Aduh, muka-muka stres semua di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita perlu bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Ya. Tubuh kita perlu dilatih Bapak Ibu. Ya, kalau orang dilatih bangun pagi, dia pasti bisa akan bangun pagi. Ya, kalau orang dilatih untuk konsisten baca Alkitab, dia pasti bisa. Orang itu perlu dilatih Bapak Ibu. Masalahnya kita ini seringkali tidak latihan. Ya, makanya banyak orang kenapa bebannya terlalu banyak, dia nggak pernah latihan tentang kehidupan ini Bapak Ibu. Ya, suami istri yang generasi muda saya perhatikan ada begitu banyak yang bercerai. Karena nggak pernah belajar pernikahan yang baik. Itu sebabnya BPN, bimbingan pranikah di gereja kami tuh cukup lumayan lama. Karena kami nggak mau begitu mudahnya mendoakan orang Bapak Ibu. Buat kami, kan ini kan Jakarta Family Church. Ya, berarti gereja keluarga. Harusnya concernnya kepada keluarga Bapak Ibu. Ya, sehingga apa? Keluarga-keluarga jadi kuat. Nah, tempat pelatihan yang kuat adalah kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar di kelas-kelas, belajar di komunitas school, ya. Belajar Bapak Ibu sehingga pertumbuhan kita semakin baik. Yang terakhir juga jangan lupa rest Bapak Ibu. Tubuh kita, Pak, shalom Pak. Pak, kok gak ada suaranya Pak? Oh, tidur semua soalnya di sini ya. Saya bicara rest pada tidur semua. Pak, tubuh kita itu ada batasnya Pak. Makanya kita perlu mengatur jadwal kita dengan baik. Ya, kita gak bisa kerja 24 jam dalam seminggu. Kita gak bisa. Tubuh kita perlu istirahat. Kita perlu waktu untuk berdoa. Kita perlu mengatur waktu untuk keluarga. Kita perlu mengatur dengan baik. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita ini bisa memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita,
dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Ya. Kita bukan Superman, Pak. Kita nggak bisa 24 jam. Kita nggak bisa, makanya perlu mengatur dengan baik. Ya. Nah lanjut, yang kedua Bapak Ibu, kita akan bahas lebih dalam mengenai jiwa. Jiwa adalah penggerak tubuh. Bapak Ibu, 3 Yohanes 1 ayat kedua firman Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu semua, jiwa ini bicara mengenai pikiran, perasaan, dan kehendak. Next slide ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Bapak Ibu, kalau pikiran kita semeraut, maka nanti yang keluar semeraut juga. Bapak Ibu, ya. Kalau perasaannya, contoh ibu-ibu, biasa lebih ke perasaan. Perasaannya lagi terluka, maka nanti akan cenderung melukai orang lain. Ya. Kalau kehendak kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka nanti ya berbahaya bisa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tubuh itu penting, jiwa itu penting, roh itu penting, Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh sekarang, Bapak Ibu semua. Saya ini pada waktu pandemi ya, diajak jemaat belajar namanya main golf, Bapak Ibu. Ya, bukannya apa-apa, itu olahraga yang susah buat saya. Ya, saya itu demen semua olahraga, mau basket, mau bola, mau tenis, mau pingpong, mau apa, mau badminton, itu saya semua mainin, Bapak. Satu yang saya nggak pernah mainin adalah golf. Dia ajarin main nge-swing, aduh nggak bisa, Bapak Ibu, sampai akhirnya bisa. Masalahnya adalah ketika pandemi banyak orang kan memilih olahraga outdoor golf itu. Dan saya udah wanti-wanti sama jemaat ya, bahwa hari Minggu itu harinya Tuhan, harus gereja. Ada banyak jemaatnya hari Minggu turun lapangan, Bapak Ibu. Lebih mentingin bisnis. Ya. Habis kalau nggak turun hari Minggu nanti nggak cuan katanya, Bapak Ibu. Nah, selidik punya selidik kenapa dia seperti itu. Karena Bapak Ibu, dia lebih mementingkan jiwa, bukan roh. Sekali lagi ya, dia lebih mementingkan jiwa, bukan roh, Bapak Ibu. Ada keinginan jiwa di situ. Makanya kita perlu mengelola jiwa kita dengan baik. Pikiran, perasaan, dan kehendak, Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan jelaskan di akhir mengenai roh, Bapak Ibu semua. Contoh lagi, saya ketemu ada begitu banyak anak-anak muda saat ini tatoan. Ya, dan biasanya deh, mohon maaf kalau orang gereja kita suka menghakimi. Ya, entah menghakimi secara tidak langsung maupun langsung. Cara tidak langsung, diliatin terus tatonya, Bapak Ibu. Diliatin gitu, kadang-kadang saya kasihan gitu. Diliatinnya benar-benar diliatin sampai nafsu amat sih lihat tato, Bapak Ibu. Diliatin, pengen tahu gambar apa gitu. Ya, nah Bapak Ibu, kenapa orang tuh sampai seperti itu? Saya kasih tahu ya, karena ada yang kosong di jiwanya. Ya, karena ada yang kosong jiwanya, dia menaruh sesuatu di tubuhnya untuk menutup kekosongan dalam jiwanya. Itu ekstrimnya. Saya kasih yang lebih sederhana, lebih mengenal lagi. Ibu-ibu, shalom. Nah, kalau saya turun baru kenceng suaranya ibu-ibu di sini ya. Tadi di atas saya nggak berani. Bu, saya mau tanya, kalau kita tuh olahraga paling menyenangkan tuh olahraga apa, Bu? Zumba ya, Bu ya? Kalau ibu ya kan yang lain boleh dong. Iya. Kalau saya nih Bu, olahraga ya. Kalau yang lain olahraganya lari. Ya, lari dari kenyataan. Ada lagi yang olahraganya mancing keributan, Bu. Kalau saya olahraganya falling in love with God. Ya, kayak gitu ya, Bu. Ya, balik lagi. Bu, kalau boleh jujur ya, kita kan kalau ibu-ibu ya, aduh, nanti saya takut dimarahin sama ibu-ibu di sini. Tapi ya, kalau saya lihat ibu-ibu tuh kan seneng jalan-jalan di mall.
Iya kan? Apalagi kalau ngelihat yang saleh-saleh. Iya. Osel maksudnya, maaf bukan orang Indo, lidahnya ya gitulah ya. Iya, 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 50, 70, kalau bisa 100 lah, itu udah terbaik. Cuma sekarang kadang-kadang dikasih tanda kutip, 100 tanda kutip, maksimum berapa puluh ribu gitu kan. Clickbaitnya gitu Bapak Ibu. Nah kalau boleh jujur, kita itu kalau ngelihat sale, diskon, itu senang karena barangnya, senang karena diskonnya, atau senang karena cuci matanya? Oh karena diskonnya. Oh iya. Apalagi ibu-ibu di sini lebih nyambung ya Pak. Lebih seru di sini. Iya. Ya, itu benar-benar kita butuhkan atau kita inginkan, Bu? Belum tentu ya? Iya, iya, iya. Bapak-bapak shalom. Nah ini baru semangat bapaknya. Tadi soalnya saya pikir tidur di belakang. Pak, saya boleh jujur ya, bapak-bapak kita kan suka mobil, motor. Ini suka mobil, motor di sini. Oh nggak ada yang berani angkat tangan main, takut dimarahin. Iya. Pak, kadang-kadang kita jujur deh, kita beli mobil itu karena fungsinya atau karena gengsinya. Oh fungsi, wah itu puji Tuhan tuh yang menjawab. Puji Tuhan, saya seneng nih. Iya, iya Pak. Kadang-kadang kita itu kan lebih ke gengsi Pak. Nah gengsi, ya terus keinginan itu kan bicara jiwa Pak. Ya, itu bicara jiwa. Sebenarnya kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Harusnya kita nggak bicara mengenai gengsi, tapi kita bicara mengenai fungsi. Ya, karena ada begitu banyak orang, mohon maaf nih Pak, ya katanya orang elit, tapi persembahan sulit. Bukan di gereja sini, di gereja lain. Oh di gereja sini mah luar biasa semua, kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, kita kadang-kadang kalah sama jiwa, jujur aja. Ya. Termasuk, mohon maaf, kita kalah sama keinginan daging. Keinginan daging kita bicara mengenai kebutuhan. Kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, pleasure, ya, prestige. Itu kan jiwa. Ya. Sebenarnya apa sih kalau kita boleh tanya yang kita cari di dunia ini? Ya, apa sih Pak Bu yang kita cari? Ya, punya uang yang banyak, punya harta melimpah, ya, apa punya istri yang banyak, apa yang kita cari? Nah kalau kita melihat dalam diri ini Bapak Ibu, ternyata ya ada ruang dalam diri kita yang tidak bisa dipenuhi selain Tuhan. Sekali lagi, ada ruang dalam diri kita yang kalau kita isi dengan harta, tahta, wanita, yang kita isi dengan prestis, yang kita isi dengan uang, gak akan pernah cukup Pak. Karena ternyata jiwa ini akan pernah cukup. Jiwa ini akan merasa cukup ketika ada Tuhan Yesus di dalamnya. Yang amin cuma Bapak dong di depan. Sekali lagi ya, aduh. Jiwa ini gak akan pernah puas dengan harta Pak. Jiwa ini gak akan pernah puas dengan tahta. Jiwa ini gak akan puas dengan uang. Jiwa ini akan puas kalau diisi dengan Tuhan Yesus. Ya aminnya sebelah sini doang. Sebelah sana masih berat, Tuhan Yesus. Bu, jiwa kita gak akan pernah puas walaupun uang jajan suami 1M. Gak ada yang amin. Wow. Bu, susah emang, berat saya. Susah, aduh. Susah 1M, aduh 1M. Aduh, 1M. Gak akan pernah puas Bu. Gak akan pernah puas Bu. Ya. Pak. Aduh. Susah ya. Berat gitu kan saya. Berat gitu kayaknya. Aduh.
Jiwa kita gak akan pernah puas kalau naik Rolls Royce. Gak ada yang amin kan, susah. Susah, orang gak pernah naik sih. Gimana mau ngerasain? Ya. Gak puas Pak. Ya. Saya mau naik apa, kan jemaat juga ada yang punya. Saya pernah coba mobil daging semua Pak. Hanya prestis, kesombongan yang ada, keangkuhan, pingin dilihat orang, pingin dianggap orang berhasil. Semua itu kan kedagingan Pak. Itu gak memuaskan kita. Bahkan itu membuat kita jadi sombong, membuat Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Ya. Nah Pak, gak akan pernah puas. Satu hari istri saya lagi belanja, dia lihat, ya, padahal makeup doang gitu. Belanjanya di Guardian, ya, lama gitu saya perhatiin. Aduh, saya tanya, lah lama banget sih? Iya, nih bingung mau cari yang mana. Udah cari aja yang merek biasa, nggak lagi diskon. Udah pilih aja yang itu. Kan nggak terlalu mahal lah Bapak Ibu, ya bukan merek yang branded gimana. Beli aja lah, udah nggak apa-apa, kan itu kebutuhan. Terus dia bilang gini sama saya kaget Bapak Ibu, ini di mall, dia bilang gini, Yud, saya tuh diajarin, luar itu hanya menentukan 20%, dalam itu menentukan 80%. Jadi urusan luar itu nggak terlalu mempengaruhi banyak. Yang penting yang di dalam. Ya, karena ketika yang dalam beres, nanti akan terpancar keluar, Bapak Ibu semua. Ya, di situ saya dalam hati, puji Tuhan, istri saya nggak mata duitan, Bapak Ibu ya, uang jajan nggak besar, Bapak Ibu. Ya, tapi saya belajar, Bapak Ibu. Iya ya. Apa sih yang kita cari ini, Bapak Ibu? Ya, apa sih sebenarnya yang memuaskan jiwa kita, memuaskan pikiran kita, memuaskan perasaan kita, yang bisa melakukan kehendak Tuhan dengan penuh. Ya mau gak mau cuma Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Ya, ambil alih kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, yang paling penting. Roh adalah inti dari keseluruhan hidup. Jadi yang pertama, tubuh kita adalah metropolis. Yang kedua, jiwa adalah penggerak tubuh. Yang ketiga yang paling penting, roh adalah inti dari keseluruhan hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita baca 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan mau tubuh, jiwa, roh kita ini sehat, Bapak Ibu. Tapi masalahnya firman Tuhan katakan daging lemah. Tubuh kita lemah, Pak Bu. Makanya tubuh bisa sakit. Jiwa kita lemah. Makanya jiwa kita tidak pernah terpuaskan. Perasaan kita rentan untuk sakit hati sama orang lain. Pikiran kita rentan untuk jatuh dalam dosa. Bahkan Tuhan Yesus katakan ketika kita melihat wanita kita tergerak pun sudah jatuh dalam dosa. Jadi bagaimana? Harus roh yang memimpin tubuh dan jiwa ini Bapak Ibu. Sebab kita manusia yang lemah. Paulus katakan, aku ingin sebagai daging ini lemah. Yang kulakukan ini malah sebaliknya. Tapi roh penurut. Makanya Bapak Ibu semua, yang perlu menggerakkan tubuh, jiwa ini adalah roh Bapak Ibu. Kalau orang rohnya kuat Bapak Ibu, dia gak gampang gosip-gosip. Ya, ntar ngomongin ya, borik, naik gaji 2 bulan, borik Bapak Ibu. Ya, ngomongin tetangga-tetangga, ngomongin orang-orang Bapak Ibu. Belum anak-anak muda sekarang Bapak Ibu ya. Main TikTok kan goyang-goyang, joget-joget Bapak Ibu gitu kan. Ya, itu juga aduh kasihan deh Bapak Ibu. Dunia konten itu soalnya banyak bisa sekarang orang di konten creator bisa menghasilkan uang. Banyak orang gak ngerti ya. Sebenarnya dikata-katain, dihina-hina ya. Bapak Ibu udahlah. Kalau orang yang penuh dengan roh Tuhan,
maka dia, tubuh dia, jiwa dia, pikiran, perasaan, kehendak dia pasti bisa kontrol karena ada Tuhan di dalamnya. Amin. Bisa Bapak Ibu. Kita ini kan sebenarnya gak jauh-jauh, lawan kita tuh diri sendiri kok Bapak Ibu. Gak jauh-jauh, musuh terbesar, iblis yang paling besar tuh bukan iblis yang kelihatan di atas. Bukan. Iblis terbesar tuh iblis diri kita sendiri Bapak Ibu. Iblis yang di dalam kita lebih besar. Makanya roh Tuhan harus memimpin, memerdekakan kita, memulihkan kita. Sehingga Bapak Ibu dan saya, kita bisa berkata, kita cari apa di dunia ini selain Tuhan? Apa yang mau kita kejar Bapak Ibu semua? Gak ada Bapak Ibu semua. Ya, saya ketemu sama ada begitu banyak orang hari ini. Gila pujian. Hati-hati Pak Bu, nyamuk. Karena terlalu banyak tepuk tangan, mati dia. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Saya ketemu banyak orang senang banget dipuji. Nama kamu Ari ya? Kenapa? I really love you. Nama kamu Dewi ya? Kenapa? The winner of my heart. Aduh, leleh dia langsung. Makanya saya bilang sama istri saya, tapi yang terbaik kamu, Sheila. Sheila lu untukmu katanya. Gitu Bapak Ibu ya. Iya loh, udahlah Pak Bu. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekarang anak-anak muda terhilang dari gereja? Ada yang hilang dari hatinya. Ayolah Pak Bu. Mau kita ajarin dia dengan uang, gak akan berhasil. Mau kita ajarin dia dengan informasi-informasi. Sekarang di gadget semua ada informasi. Tapi bicara mengenai hati, kasih, bicara mengenai Tuhan ada dalam keluarga kita, itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting Bapak Ibu. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Jadikanmu bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Mari kita bangkit diri bersama-sama, katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar hidupku, tubuh, jiwa dan rohku semua memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan yang pimpin, biar Tuhan yang menggerakkan. Orang karalala sangat kaya lala sangat kaya lala. Orang karalala sangat kaya lala. Kita teguh bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bercanda-Mu Bapak Ibu semua, hari ini bolehkah kita melihat dari dalam diri kita, apa yang kita cari hari ini? Apa sih yang kita kejar hari ini? Apa yang membuat kita sampai hari ini masih jatuh dalam dosa?
masih jatuh dalam kedagingan. Jangan-jangan semua karena tubuh kita, jiwa kita yang tidak dipimpin oleh roh Tuhan. Jangan-jangan pikiran kita, perasaan kita tidak dipimpin oleh roh Allah. Ada begitu banyak mungkin kita hari ini sakit hati. Ada begitu banyak hari ini mungkin emosi-emosi dalam diri kita. Jangan-jangan kita belum menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan biar Tuhan ambil alih. Bapak Ibu, kalau hari ini kamu berkata, Tuhan, hari ini saya mau bertobat. Saya mau minta roh Tuhan memimpin hidupku. Saya meminta roh Tuhan memimpin tubuh, jiwa, dan rohku. Biar roh Tuhan hari ini memberikan kekuatan, memberikan mujizat, memberikan kuasa. Sehingga hari ini hidupku dipulihkan. Kalau hari ini kau berkata, saya mau, taruh tanganmu di dada. Kau yang taruh tangan di dada hari ini kita berbahasa roh bersama-sama. Irakaralama syadakayaralama. Irakaralama. Kalau mau dibaptis bahasa roh kau menyembah Tuhan. Hari ini taruh tanganmu di dada. Hari ini datang sama Tuhan. Biar roh menggerakkan tubuh dan jiwamu. Irakaralama syadakayaralama. Irakaralama syadakaya. Irakaralama syadakaya. Irakaralama syadakaya. Tuhan tahu semua kehidupan kita. Tuhan tahu semua kelemahan kita. Tuhan tahu segenap masalah kita. Tuhan tahu titik rendah dalam kehidupan kita. Dan hari ini izinkan Tuhan, izinkan roh Tuhan mencampuri rohmu, tubuhmu, jiwamu sepenuhnya. Izinkan Tuhan beracara dalam hidupmu. Izinkan Tuhan beracara dalam keputusanmu. Izinkan Tuhan beracara dalam segenap hidupmu. Irakalalala yaralala sadakaya. Irakalalala sadakaya. Irakalalala yaralala. Irakalalala sadakaya. Irakalalala sama setiap kami. Sama setiap kami. Sama setiap kami Tuhan. Irakalalala yaralala sadakaya. Irakalalala 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 Sama ya Tuhan, sama ya Tuhan, sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.